Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi latihan baca kitab, tapi fokusnya adalah memahami usul fikih, iya, di samping praktek membiasakan baca kitab. Kita membaca Syarah Al-Waraqat karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Kita alhamdulillah sudah masuk di pembahasan al-af'al, perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemarin sudah dijelaskan perbuatan Nabi itu tidak lepas dari dua. Ada dalil yang mengkhususkan dan tidak ada dalil yang mengkhususkan. Sudah lewat yang ada dalilnya, bahwa kita khususkan, tidak boleh kita umumkan. Kemudian yang kedua yang tidak ada dalilnya, maka tidak boleh kita khususkan. Kita umumkan untuk Nabi dan untuk umat. Nah, setelah itu lebih jauh lagi beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala syarih Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan waffaqahullah, qauluhu fayuhmalul alal wujubi inda ba'di ashabina. Ay fa idza kana al-fi'lu ala wajhil qurbati wat ta'ati wala dalilin ala al-ikhtisasi fa fihi khilafun. Wa misaluhu ma warada an Shuraihin bin Hani'in qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anhu bi ayyi syai'in kana yabda'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu, qalat bisiwaki. Was-siwaku inda dukhulil baiti fi'lu mujarradin lam yarid bihi qaulun wa fi'luhu ala wajhil qurbati. Fa hadha fihi khilafun ala aqwalin dzakara musannifu minha salasatan. Qauluhum fayuhmalul alal wujubi inda ba'di ashabina, hadzal qaulul awwalu wa huwa wujubu ittiba'i ummati lahu. Qauluhu inda ba'di ashabina ay asy-syafi'iyyatu yakni bena Syuraijin wa bena Abi Hurairah wa huma min kibari syafi'iyyati wa huwa riwayatun anil imami Ahmad wa huwa qaulil imami Malikin wa daliluhum qaulihi ta'ala wa daliluhum qauluhu ta'ala wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wastab'ada hadzal qaula imamul haramaini wa ammal ayatu fa ma'naha ma amarakum bihi rasulu sallallahu alaihi wasallam fakhudhuhu bidalilin wa ma nahakum anhu fantahu. Wa 'alal qawli bi anna al-ayata zahiratun fi ghardil mustadilli fa inna tatarruqal ihtimali yud'iful istidlala yud'iful istidlal. Kata beliau qauluhu berikutnya, perkataan penulis fayuhmal alal wujub, maksudnya kalau perbuatan yang tidak ada dalil khususnya. Ketika Nabi melakukan sesuatu dan tidak ada dalil akan kekhususan itu untuk Nabi kita Muhammad SAW, maka berselisih para ulama kita dibawa ke mana itu perbuatan, ke wajib, ke sunnah, atau ke mubah. Maka beliau berkata, maka dibawa ke wajib menurut sebagian teman kami. Ai kata beliau fa idza kana al-fi'lu ala wajhil qurbati wat ta'ah. Kalau berbuat perbuatan itu dilakukan karena kedekatan kepada Allah dan ketaatan, wala dalil alal ikhtisasi, dan tidak ada dalil akan kekhususan itu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi khilaf, maka di dalamnya terdapat silang pendapat. Wa mitaluhu ma warada an Syuraih, dan misalnya adalah apa yang datang dari Syuraih ibn Hani. Qala sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha,
Dia berkata, saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, bi ayyi syai'in kana yabda'u Rasul idza dakhala baitah? Dengan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai jika belum masuk rumah? Qalat bisiwak. Kata Aisyah, dengan siwak. Kata beliau, fastiwaku inda dukhulil bait. Fi'il mujarrad lam yarid bihi qaul. Bersiwak ketika masuk rumah itu sekedar perbuatan. Tidak ada ucapan Nabi mengatakan kalau kalian masuk rumah bersiwaklah dulu. Tapi Nabi cuma contohkan berupa apa? Perbuatan. Iya. Wa fi'luhu ala wajhil qurbah. Dan perbuatan Nabi di sini beliau lakukan karena beribadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan hal tersebut. Fahadafi khilaf. Ini hukum perbuatan ini apa kita pahami? Apakah wajib atau sunnah? Ada khilaf. Dzakarul muson ala aqwal di atas beberapa pendapat. Dzakarul musonnifu minha salasah. Penulis menyebutkan di antara pendapat itu ada 3. Yang penulis sebutkan ada 3 pendapat. Qauluhu, perkataan penulis, fayuhma alal wujub inda ba'di ashabina. Dibawa ke wajib menurut sebagian sahabat-sahabat kami. Hadal qaulul awal. Ini pendapat yang pertama. Wa huwa wujubut tiba'il ummalah. Itu wajib umat mengikutinya. Jadi hukum perbuatan itu adalah wajib. Wa qauluhu inda ba'da ashabina. Perkataan penulis itu menurut sebagian teman kami. Asy-Syafi'iyah. Maksudnya Syafi'iyah karena Al-Imam Al-Haramain itu madhabnya Syafi'i. Secara madhab fikih. Walaupun saat belum mengarang kitab ini, secara akidah belum Asy'ari. Karena sebelum rujuk, sebelum bertobat. Ya, setelah itu belum karang kitab Al-Burhan. Yang menjelaskan tobat beliau, kembalinya beliau kepada akidah Nabi SAW dan para sahabat. Sebagian dari sahabat kami maksudnya orang-orang Syafi'iyah. Yakni Ibnu Syuraih. Wa Ibnu Abi Hurairah. Dan Ibn Abi Hurairah. Wahuma min kibari Syafi'iyah. Di situ antum Ibn Abi Hurairah. Dicetakan baru? Rizki? Dan keduanya termasuk pembesar ulama-ulama kibar dari kalangan Syafi'iyah. Wahwa riwayah anil Imam Ahmad. Pendapat ini pula satu riwayat dari Imam Ahmad. Wahwa qaulu al-Imam Malik. Dan ini adalah pendapat dari Imam Malik. Wa daliluhum. Makanya mereka kalau menjelaskan suatu hukum itu cuma wajib sunnah. Wajib sunnah. Paham antum ini? Iya cuma wajib sama apa? Sunnah. Itu hukumnya. Wa daliluhum. Dalil mereka adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasul fakhuduh. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambillah. Ini kata ambillah. Perintah atau larang? Perintah atau bukan perintah? Perintah. Asal perintah apa? Wajib. Yang dibawa oleh Rasul apa? Ucapan saja atau perbuatan dan pembenaran juga? Kan yang dibawa oleh Rasul itu ada ucapan, ada perbuatan, dan ada takrir. Kan begitu? Berarti kita di seluruh itu diambil. Diperintahkan untuk mengambilnya. Belum bilang, ya. Setelah itu, wastaba'ada hadzal qaul Imamul Haramain. Tapi masalahnya, Imam Al-Haramain menganggap jauh pendapat ini. Kan belum hanya bawakan pendapat. Belum menganggap ini adalah pendapat yang jauh. Pendapat yang jauh. Belum anggap seperti itu. Artinya tidak kuat. Tidak kuat. Wa ammal ayat fa ma'na.
Adapun ayat maka maknanya wa ma amarakum bihi rasul fakhuduh, dan apa yang diperintahkan oleh Rasul maka datangkanlah, lakukanlah. Bidalili, dengan dalil wa manahakum anhu fantahu, apa yang dilarang kalian darinya maka tinggalkanlah. Wa alal qaul bi anal ayat zahir fi qardil mustadil, di atas pendapat bahwa ayat ini adalah zahir pada tujuannya orang yang berdalil dengannya, tapi fa inna tatarruqul ihtimal yad'uful istidlal, sesungguhnya adanya makna lain itu akan melemahkan pendalilan. Artinya berdalil dengan ayat ini bahwa perbuatan Nabi adalah wajib itu tidak terlalu kuat. Karena gini, bisa saja makna ayat ini, maksud apa yang dibawa oleh Rasul ambil, maksudnya apa? Artinya yang dilakukan oleh Rasul itu kita lakukan. Paham kan? Apa yang tidak dilakukan oleh Rasul jangan lakukan. Dan itu tidak ada tuntunannya. Nah, tuntunan ini ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang haram, ada yang makruh. Aduh, paham ini? Dipahami ini? Jadi ada ihtimal makna lain. Ini secara umum. Sama dengan sabda Nabi SAW begini. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kalian melihat saya salat. Paham ini? Di rincian salat. Nah, apakah semua hukumnya sama? Paham kan? Kan ada yang dilakukan oleh Nabi, wajib kita lakukan dalam sholat. Ada yang dilakukan oleh Nabi, sunnah kita lakukan dalam sholat. Betul nggak? Anda paham ini? Begitu maksudnya. Sama dengan ayat ini. Ayat ini paling tingginya menunjukkan bahwa dalam berbuat harus sesuai dengan yang dibawa oleh Rasul. Dipahami ini? Bukan menunjukkan wajib semuanya. Tapi wajib kita ikut Rasul. Dalam mengikuti Rasul, ada yang sunnah, ada yang wajib. Paham maksudnya? Paham Valdi? Kenapa antum bersembunyi di situ? Alhamdulillah. Terus? Sudah tadi? ثم قال الشارح وفقه الله ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب هذا القول الثاني وهو أنه يستحب لأمتي اتباعه فيما فعله على وجه القربة وهو قول لبعض الشافعية كما ذكر مصنف وقول الظاهرية وهو قول الأكثر الحنفية ورواية عن الإمام أحمد ورجحها هذا الإمام حرمين وتبعه الغزالي ورجحه الشوكاني لأن أقل ما يتقرب به هو المندوب ولا دليل يدل على زيادة على الندب فوجب قول به. Jadi pendapat pertama tadi Imam Al-Haramain menganggap jauh. Kenapa? Berdalil dengan ayat itu tidak kuat. Terus belum sebutkan itu di ujung, kenapa tidak kuat? Adanya ihtimal. Nah, ketika ada kemungkinan maknanya lain, lemah pendalilan. Lemah pendalil. Sekarang belum bawakan pendapat yang kedua. Di antara teman kami ada yang berpendapat dibawa ke sunnah. Ketika itu dinukil, Nabi lakukan. Maka apa langsung? Kalau antum pegang pendapat pertama, maka antum akan katakan apa? Hukumnya wajib. Paham maksudnya? Tapi kalau antum berpegang dengan pendapat yang kedua, kalau antum dikatakan, ini Nabi lakukan, apa hukumnya langsung muncul di otak antum? Sunnah. Ini dua pendapat. Jadi jangan heran nanti kalau ada khilaf terkait dengan menghukumi sesuatu padahal itu Nabi lakukan. Paham ya? Ada yang bawa ke wajib karena di usul memang pendapatnya wajib. Ada yang bawa ke sunnah karena memang di usul dia berpendapat sunnah. Hadal qaulu tsani, ini pendapat kedua. Wa huwa, dia adalah annahu yustahabbu lil ummah. Mustahab untuk umat. Ya ittiba'uhu fima fa'alah.
mengikutinya pada apa yang dia lakukan ala wajhil qurbah, apa yang dilakukan karena ketaatan. Wa qaulun li ba'di Syafi'iyah, ini pendapat sebagian Syafi'iyah. Kama dzakarul musannif, sebagaimana yang dilakukan oleh penulis. Wa qaulu Dhahiriyah, dan ucapan Dhahiriyah. Wa qaulu aktsaril Hanafiyah, dan ini pendapat kebanyakan Hanafiyah. Wa riwayah anil Imam Ahmad, satu riwayat dari Imam Ahmad. Wa rajjah hadzal qaul wa hadza Imamul Haramain. Pendapat ini yang dikuatkan oleh Imam Al-Haramain. Siapa itu? Al-Juwaini, penulis Al-Waraqat. Penulis Al-Waraqat. Wa tabi'ahul Ghazali, ini diikuti oleh Al-Imam Al-Ghazali. Ya. Wa rajjahu Syaukani, dikuatkan oleh Imam Syaukani. Kenapa bisa? Apa alasannya? Li'anna aqalla ma yataqarrabu bihi huwal mandub. Karena yang paling sedikit yang orang dekatkan diri kepada Allah itu adalah yang sunnah. Kalau wajib kan ada kadar tambahan. Wajib itu ada kadar tambahan. Tapi paling rendahnya apa? Kalau seorang melakukan sesuatu ketaatan, paling sedikitnya apa? Pasti dikatakan sunnah. Wala dalila ala ziyadatin ala nadab. Tidak ada dalil yang menambah di atas hal yang wajib, atas hal yang sunnah. Fawajabal qawlu bih, maka wajib kita berpendapat dengan pendapat kedua ini. Terus ثم قال الشارح وفقه الله قوله ومنهم من قال يتوقف فيهم حتى يؤلم بدليل منفصل ما يحمل عليه من إيجاب أو ندب وهذا هو القول الثالث وهو التوقف لعدم معرفة المراد ولتعارض الأدلة وهذا أضعف الأقوال. قال الشوكاني وعندي أنه لا معنى للوقف في الفعل الذي قد ظهر فيه القصد قربتي فإن قصد قربة يخرجه فإن قصد قربتي يخرجه عن الإباحة إلى ما فوقها والمتيقن مما هو فوقه ندب والراجح والله أعلم هو القول بالندب لأن القربة طاعة وهو غير خارجة عن الواجب والمندوب والقدر المشترك بينهما ترجيح الفعل على الترك وهذه حقيقة المندوب. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد فهو عبادة يشرع التأسي به فيه فإذا خصص زمانا أو مكانا بعبادة كان تخصيصه تلك عبادة سنة كان تخصيصه تلك عبادة سنة. tilkal ibadah tak, bukan badal dari Ustaz. Badal dari takhsis. Hi. Mudhof nilai. Dari hi Ustaz. Domir hi takhsisihi. Takhsisuhu. Al-ibadata. Al-ibadat. Kalau antum baca ta, berarti kan antum jadikan tilka khobar kana. Kalau badal Ustaz. Nah, berarti al-ibadata badal. Ya kan? Tapi boleh yang lain juga. Ini boleh tilka sebagai mubtada. Al-ibadatu badal sunnatun khobar. Mana khobarnya? Karena jumlah ismiyah. Khobarnya karena adalah jumlah apa? Ismiyah. Paham kan? Apa robitnya? Tilka. Kan isim isyarah. Adalah robit. Paham kan? Sudah dijelaskan sebelumnya. Selesai. Sampai situ dulu. Kata beliau, di antara mereka ada yang berpendapat diam. Kita tawakuf saja. Jadi kalau ada perintah, ada perbuatan Nabi, jangan bilang sunnah, jangan bilang wajib. Ini pendapat sangat jauh. Masa kita harus diam saja? Nih ya. Ini pendapat sangat jauh. Belum bilang ya itu kan asal katanya itu kan tidak ada kadar tambahan. Kecuali kalau ada dalil yang mewajibkan atau ada dalil yang mensunahkan. Ini pendapat yang ketiga, ini yaitu tawakuf. Karena katanya tidak ditahu apa yang diinginkan. Yang pertama, ini dilakukan apa maunya. Wah, ini kan jauh ini. Terus juga katanya karena bertentangan dalilnya. Bertentangan dalilnya.
Iya, ini adalah pendapat yang paling lemah dari 3 pendapat. Berkata Imam Syaukani, wa indi, menurut saya, annahu la ma'na litawakuf. Tidak ada artinya kalau diam saja. Fil fi'li alladhi qad dhahara fihi qatul qurbah. Pada perbuatan Nabi SAW yang telah nampak bahwasanya beliau inginkan adalah kurbah. Beliau beribadah dengan itu. Masa kita diam sementara itu adalah apa ibadah? Fa inna qasdal qurba yukhrijuhum anil ibaha ila ma fawqaha. Karena kalau maksudnya adalah ibadah, maka itu langsung mengeluarkannya dari mubah ke lebih dari itu. Paham maksudnya? Ketika Nabi lakukan bukan hanya sekedar oh boleh, bukan. Paham maksudnya? Ketika Nabi lakukan bukan sekedar langsung kita pahami itu menunjukkan bolehnya, bukan hanya sekedar itu. Bahkan pasti lebih dari sekedar boleh. Pasti naik derajatnya. Apakah sunnah atau wajib? Antum paham gak ini? Setiap yang antum dapat Nabi lakukan, maka naik derajatnya dari mubah ke di atasnya. Naik ke di atasnya. Terus beliau katakan wal mutayaqqan mimma huwa fawqaha an-nadbu, dan yang yakin di atasnya mubah itu sunnah. Karena di atas sunnah baru wajib. Paham kan? Kemudian berkata Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, warrajih wallahu a'lam wal qaulu bin nadb. Yang kuatnya wallahu a'lam berpendapat sunnah. Li'annal qurbata ta'ah. Karena kurba itu kan ketaatan. Wahai ghayr kharija anil wajib wal mandub. Dan dia kalau ketaatan tidak keluar dari wajib dan sunnah. Wal qadrul mustarok bainahuma tarjihul fi'l ala tark. Kadar yang berserikat antara keduanya hanya sekedar lebih dianjurkan untuk melakukan daripada ditinggalkan. Kan begitu? Kan sunnah sama wajib sama-sama harus dilakukan. Cuman ada yang ilzam dan ada tidak ilzam. Yang sudah lewat bersama antum pengertian wajib. Paham kan? Sama-sama dilakukan. Tapi ada yang wajib berdosa kalau tidak dilakukan. Ada yang tidak berdosa kalau ditinggalkan. Ada kadar yang berserikatnya. Wahadihi hakikatul mandub. Hakikat mandub itu kan kalau ada lebih roji dilakukan daripada ditinggalkan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa ma fa'alahu Nabi ala wajhi ta'abbudi fa huwa ibadah. Apa yang dilakukan oleh Nabi karena beliau beribadah kepada Allah maka dia ibadah. Yusra'u ta'assi bihi fi, disyariatkan untuk mencontoh Nabi SAW dalam hal tersebut. Fa idza qattasa zamanan aw makanan bi ibadah. Kalau Nabi khususkan suatu waktu atau suatu tempat dengan ibadah, karena taksisuhu tilkal ibadah sunnah, maka pengkhususan Nabi untuk ibadah itu hukumnya adalah apa? Sunnah. Apa maksudnya? Gini. Ketika Nabi katakan dikhususkan waktunya. Nah, Nabi khususkan misalnya kalau hari 9 Arafah, beliau khususkan dengan ucapan beliau ibadah. Puasa. Maka kalau kita berpuasa di situ hukumnya sunnah. Apa maksudnya? Misalnya dia khususkan hari Senin sama hari Kamis berpuasa. Apa hukum puasa Senin Kamis? Terkait dengan waktu. Sunnah. Setelah tawaf. Beliau sholat di belakang makom Ibrahim. Beliau khususkan tempatnya untuk sholat setelah tawaf. Apa hukum melakukan sholat di belakang makom Ibrahim? Sunnah. Itu maksudnya. Dipahami nih? Ketika beliau khususkan waktu atau tempat, menunjukkan itu sunnah di situ dilakukan. Sunnah di situ dilakukan. Itu kan kadarnya sunnah. Lebih dari itu, maka kalau ada perintah. Ingat, ini perbuatan. Beda kalau ucapan. Kalau ucapan, kalau ada perintah ya wajib. Ini yang masalah. Ini yang masalah juga. Kenapa? Kalau kita membahas misalnya jenggot. Itu jenggot. Ucapan atau perbuatan? Kalau perbuatan kan diperselisihkan. Ada yang bawa ke wajib syafi'iyah. Ada yang bawa ke sunnah. Ini berjenggot apa? Kan ucapan Nabi bukan perbuatan. Nabi lakukan tapi Nabi juga perintahkan berupa ucapan. Berarti apa hukumnya? Kan wajib.
Bukan hukumnya apa? Yang seperti tadi. Itu tadi itu perbuatan mujarrad. Hanya perbuatan, tidak ada ucapan. Tidak ada apa? Ucapan. Itu dalam Syafi'iyah 3 pendapat. Wajib, sunnah, tawakuf. Paham ini? Ini masalah yang pertama. Kemudian berikutnya itu adalah kalau tidak diniatkan ketaatan. Ini insya Allah kita baca besok. Alhamdulillah.